Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pengenalan ini motor dinamo universal. Beneran ini adalah dinamo motor front loading ya, mesin cuci bukaan depan ya, front loading. Ini adalah saya menyebutnya ini, atau umum juga menyebutnya adalah ini dinamo motor universal. Kenapa dikatakan universal? Karena ini bisa untuk DC dan AC ya. Sekarang saya coba, saya akan hidupkan. Ini adalah yang kita gunakan untuk mesin cuci front loading ya, adalah kan AC ya. Ini seperti biasa kita masukkan ke stator 1 ya. Ini statornya, kita masukkan stator 1 ya, kita masukkan stator 1. Nah, ini statornya ada di pojok sebelah sana. Kemudian ini kita masukkan ke brustal 1 ya, kita masukkan ke brustal 1. Nah, kemudian biasa ini kita jumper ya ke stator 1 dan brustal yang sebelahnya 1. Ini kita masukkan ya ke sini ya. Nah, kita masukkan satu lagi, kita masukkan di sini ya, 1 ya. Nah, ini adalah seperti biasa kita menggunakan dinamo motor mesin cuci ya. Kita menggunakan AC ya. Jadi sekarang saya hidupkan. Wah, kencang sekali ya, sampai robek ini terpalnya. Yang kencang ya, ya. Ini kencang sekali. Sekarang saya akan mengetes menggunakan arus DC. Ya. Sekarang di sini beneran ya, kita sudah siapkan aki ya. Di sini saya sudah siapkan aki ya. Aki 12 volt ya. Aki 12 volt dengan ampere di sini adalah 5 ampere ya. GTJ 5S ya. Ini. Aki kering 12 volt. Sekarang ini saya hidupkan di sini ya. Saya hidupkan, saya copot, saya ganti. Yang arus listrik saya ganti dengan DC ya, di sini ya. Kemudian juga ini saya ganti ya dengan DC. Nah, sekarang saya langsung hidupkan ya, ini ya. Nah, ini perputarannya. Sekarang saya cabut ya, sentikannya ya. Nah, inilah yang dimaksud dinamo. Ini adalah dinamo universal. Hanya saja ampere yang masuk ke sini ini harus sesuai. Kalau putarannya atau ininya ya, torsinya ya, kecepatannya sesuai yang ada di sini. Berarti suplai untuk DC-nya dan ampernya harus sesuai yang dibutuhkan di sini. Kalau ingin putarannya sama ya, putarannya sama dengan DC dan AC, suplainya harus sama di sini. Nah, kemudian sekarang saya ada tadi dengan DC ya, dengan DC tadi 5 ampere ya. Sekarang saya ada DC yang saya gunakan, DC yang ini ya. Yang DC yang ini ada DC yang 30 ampere ya. Bentar ya. Ini saya ada PSU ya, power supply ya. Ini untuk DC ya. Berubah dari arus AC ke DC. Ini hanya lebih besar daripada tadi ya, aki tadi 5 ampere ya.
ini 30 ampere ya. Sekarang kita akan mengetes, lebih cepat yang mana 30 dengan yang 5 tadi ya. Kita akan tes ya sekarang. Saya akan tes ya. Ini seperti tadi, kita tinggal mindahkan saja, tinggal mindahkan dari mencabutkan, pindah ke PSU sini ya. Sekarang saya akan tes ya kecepatannya. Nah. Ya. Kecepatannya ya. Ini sudah saya cabut ya. Jadi kecepatannya ini ya, kecepatan ini hanya berbeda sedikit saja, ya. Karena ini sama-sama di sini 12 volt. Kalau di sini voltnya lebih tinggi dan ampernya juga lebih tinggi, mungkin bisa menyesuaikan kecepatannya dengan sama. Itulah saya kasih contoh. PSU power supply juga bisa untuk mengaliri arus DC untuk motor dinamo universal, dan juga aki juga bisa. Itulah ya. Nah, sekarang saya cabut ya. Ini ya. Di sini ini ada motor ya. Motor booster pump RO ya, atau reverse osmosis ya. Reverse osmosis yang 24 DC ya, 24 DC. Ini reverse osmosisnya seperti ini ya. Nah, ini mesin reverse osmosisnya seperti ini. Nah, ini saya jelaskan, ini adalah dinamo motor DC ya. Dinamo motor DC. Dinamo motor DC ini ya, kalau kita aliri listrik ya, artinya di sini ini 24 volt DC. Kalau kita aliri listrik di sini, listrik AC ya, yang 24 juga, dia tidak akan bisa berputar. Karena apa? Untuk RO di sini ya, untuk magnetnya, magnet rotornya adalah magnet permanen. Jadi saat kita hidupkan, dia akan tarik menarik, terkecuali seperti ini DC di sini ya. Kalau di sini saya katakan tadi ini universal, karena pada rotornya itu terdapat kumparan atau gulungan, sehingga dialirkan listrik dan berubah menjadi magnet. Jadi dia akan berlawanan, dia berputar. Kalau tidak, ini tidak. Kalau kita aliri listrik seperti biasa menggunakan ini masuk ke listrik yang sama-sama 24 volt, dia tidak akan bergerak karena magnetnya itu ya, kutubnya itu ya seperti itu aja. Jadi tarik menarik saja, dia hanya bergetar saja. Sekarang saya akan coba dengan menggunakan PSU ya 24 DC. Dia tidak akan berputar, dia hanya getar saja. Mari. Ini saya akan hidupkan ya, dinamo booster pump yang RO-nya ya. Ini kan 24 volt DC. Ini saya hidupkan dengan PSU ya, 12 volt DC. Berarti lebih rendah PSU-nya, tapi bisa hidup ya. Hanya berjalan pelan. Ini saya hidupkan ya. Nah, ini. Nah, ini dia berjalan ya. Ya, selanjutnya nanti sekarang saya cabut ya. Nanti selanjutnya saya akan hidupkan dengan AC. Ini saya akan tes ya. Dinamo motor booster pump ya. 24 volt DC. Saya rubah memasukkan arus dengan AC 24 AC, volt AC di sini. Di sini saya menggunakan trapo ya.
penurunan tegangan dari 220 di sini menjadi 24 di sini. Ya. Di sini apakah bisa berputar? Yang tadi saya sudah katakan dia tidak akan bisa berputar karena di sini untuk statornya dia tidak ada kumparan. Jadi dia pada statornya adalah magnet permanen ya. Sekarang saya akan tes ya. Ya. Nah, dia hanya menunggu saja. Nah, tuh. Dia hanya menunggu saja di sini. Nah, putarannya pun berat ya. Kita putar nggak mau dia. Gitu. Ya. Nah. Nah. Ya. Itulah ya. Teman-teman, saya sudah berbagi pengalaman bagaimana pengenalan untuk dinamo motor universal. Yang mana kita tahu dinamo motor universal itu kalau menggunakan karbon brush ya, dan antara stator dan rotornya sama-sama mempunyai kumparan ya, itu yang kita katakan bahwa dinamo universal. Kalau di sini tidak, dia sama-sama mempunyai karbon brush, tetapi yang ada hanya rotornya saja yang ada kumparannya, cuman di statornya tidak menggunakan kumparan, hanya magnet permanen. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.